Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Carozeis. Kami di sini akan menjelaskan tentang perancangan dan analisis instalasi fiber optik dari STO Dago sampai STO Turangga. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama-tama ada saya sendiri dengan nama Menara Alif, lalu yang selanjutnya Rahma Ahmad, lalu yang selanjutnya ada Muhammad Adriansyah Malardi. Untuk yang selanjutnya di sini teman saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya terlebih dahulu mengenai fiber optik. Untuk Bang Andre dipersilahkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fiber optik. Fiber optik merupakan saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Fiber optik dapat mentransmisi sinyal dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Transmisi yang dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasan cahaya dan banyak digunakan sebagai saluran komunikasi, sehingga pengguna bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal pula. Teknologi fiber optik dapat banyak digunakan, utamanya pada teknologi telekomunikasi, daring maupun tanpa daring. Selanjutnya, perancangan jaringan. Situasi lapangan di STO Dago cukup baik. Dari titik awal, yaitu STO Dago, sampai titik akhir, yaitu STO Turangga. Situasi jalanan pun baik melewati jalur besar ataupun melewati jalur kecil, maupun menyeberangi sungai dan sebagainya macam. Tetapi untuk STO Dago berada di dekat dengan pemukiman warga. Begitupun situasi yang berada di STO Turangga. Di gambar ini dan jalan yang kami telusuri melalui Google Maps, tidak ada jalan kecil ataupun sempit untuk mencapai STO ini. Dari penjabaran kondisi sekitar area STO dan juga jaraknya, maka dilakukan drawing untuk menentukan jalur pemasangan kabel fiber optik yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Seperti gambar yang ada di samping ini, yaitu jalur untuk perancangannya. Lalu untuk spesifikasi perangkat, kami menggunakan kabel G652D. Untuk spesifikasinya, aspal untuk value-nya 4 km, fiber attenuation untuk value-nya 0,3 decibel per kilometer. Untuk wavelength-nya itu 1310 nanometer. Untuk dispersion-nya 0,2 decibel per kilometer. Untuk rise time waveguide-nya itu 35 picosecond. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Selanjutnya untuk spesifikasi perangkat transmitter, di sini untuk transmit powernya itu memiliki value 1,11 mW. Lalu untuk spektralnya ini memiliki value 0,1 nanometer dan untuk rise time-nya ini yaitu sebesar 1310 nanometer dan untuk bitrate-nya itu sebesar 11,3 gigabit per second. Lalu untuk spesifikasi perangkat yang selanjutnya yaitu ada receiver. Untuk receiver ini memiliki sensitivity-nya sebesar minus 14,4 desibel meter dan untuk receiver power itu sebesar 35 picosecond. Nah, untuk spesifikasi perangkat tambahannya, untuk modulasinya itu value-nya NRZ, untuk distance-nya itu 35 picosecond, untuk konektor authentication-nya itu 0,1 desibel per detik dan untuk space authentication-nya itu 0,1 desibel per titik dan untuk margin system-nya itu 3 desibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya di sini ada bill of quantity di mana kita menggunakan atau 3 alat atau 3 hardware. Yang pertama-tama dengan kabel FO dengan tipe kabelnya mempunyai 24 core yang tipenya G652D. Untuk link pembeliannya di sini kami mengambil dari link Tokopedia dengan kuantitasnya 3
haspel, di mana 1 haspel itu 4 kilometer, berarti kalau misalkan kita menggunakan 3 haspel, yaitu 12 kilometer, dengan harganya 420 juta. Dan untuk yang selanjutnya di sini adalah alat transceiver kami atau transmitter kami. Di sini kami menggunakan merek Cisco SPF 10G BXD dengan jarak atau radiusnya sepanjang 10 km. Kenapa kami di sini menggunakan panjang atau jarak yang 10 km? Karena jarak dari STO Dago sampai STO Turangga itu 9,8 km. Untuk linknya di sini sf.com dan itu penjualannya melalui Singapura. Di sini kami menggunakan transceiver dengan harganya 573.190. Di sini sebenarnya harganya sekitar $40, lalu kita konversi dari dolar ke IDR atau Indonesian rupiah. Untuk yang selanjutnya atau komponen yang terakhir, di sini kami menggunakan splicer atau redaman dengan model splicernya itu MCL925B. Dengan link pembeliannya itu juga di fs.com dengan kuantitasnya 1 seharga 229.276. Jadi untuk total harganya untuk membangun semua rancangan kami itu sekitar Rp422.802.466. Itu untuk bill of quantity-nya. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang link power budget atau yang biasa dibilang LPB. LPB ini itu bertujuan untuk dilakukannya perhitungan untuk menentukan apakah komponen dan parameter desain yang dipilih dapat menghasilkan daya sinyal di penerima sesuai performansi yang diinginkan serta untuk melakukan proses evaluasi secara rutin. Nah, untuk perhitungan LPB-nya sendiri di sini kami menggunakan bahasa Python di mana dari codingan kami itu yang berada di laporan kami, codingan lengkapnya, kami mendapatkan redaman kabel sebesar 5,17 desibel. Lalu di sini kami menggunakan if else untuk mengetahui apakah LPB kami terpenuhi dan ternyata LPB kami terpenuhi. Lalu kami juga mendapatkan dayanya, yaitu dayanya sebesar minus 4,71. Lalu untuk kurvanya sendiri, untuk bisa dilihat semakin panjang jaraknya maka semakin tinggi juga daya yang diterima. Itu untuk hasil LPB kami. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rise time budget atau biasa dibilang RTB, di mana rise time budget ini atau limit untuk dispersi atau bisa dibilang sebagai pelebaran pulsa yang terjadi pada serat optik. Rise time budget juga akan berubah atau berpengaruh terhadap bandwidth pada komunikasi serat optik. Nah, untuk perhitungan rise time budget kami sendiri itu bisa dilihat kami juga menggunakan Python sebagai perhitungannya dan codingannya seperti yang saya bilang tadi di awal, codingan lengkapnya ada berada di laporan kami. Untuk rise time budget-nya, saya mendapatkan hasil 5,19 pangkat min 11 dan untuk rise time budget-nya ini kami terpenuhi di bagian NRZ-nya. Begitu halnya dengan LTB tadi, semakin banyak jaraknya maka semakin tinggi pula dispersi yang akan dihasilkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.